Salam sedulur Kang Traveling. Kali ini Kang Traveling coba buka kembali sejarah tentang P.O. Haryanto. Bagi yang baru bergabung di channel Kang Traveling, jangan lupa subscribe dan like. Yuk, tonton sampai selesai. Haji Haryanto adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara, di mana dia dilahirkan dari keluarga buruh tani, sehingga dia sudah terbiasa dengan bekerja keras semenjak kecil demi membantu ekonomi orang tuanya. Haryanto bercita-cita ingin menjadi TNI sejak kecil. Ketika dewasa dia nekat pergi ke ibu kota tanpa bekal apapun dan mendaftarkan diri menjadi anggota TNI. Pada tahun 1979, dia mulai aktif bekerja di Kesatuan TNI Angkatan Darat yang berada di Tangerang, di mana di sana dia didik dan ditugaskan menjadi seorang sopir yang tugasnya mengangkut bahan-bahan makanan, bahan bakar dan alat pertahan. Pada tahun 1982, Haryanto memberanikan diri untuk menikah dengan gadis pujaan hatinya. Setelah menikah, ternyata dengan penghasilan yang didapatkannya dari gaji tersebut masih kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Akhirnya Haryanto memutuskan untuk mencari pekerjaan sambilan dengan menjadi sopir angkot selepas pulang dari bekerja. Tahun 1984, dengan modal uang kurang dari 1 juta, Haryanto nekat membeli sebuah angkot yang dioperasikan di sela-sela waktu luangnya. Selain mengoperasikan angkot, pada tahun 1990 hingga tahun 2000 Haryanto juga memiliki pekerjaan sambilan lain dengan menjadi perwakilan dari bis Sumber Urip. Dari pengunduran dirinya tersebut, dia tidak mendapatkan pesangon, tapi mendapatkan pensiunan senilai 800.000 per bulannya. Dengan mendapatkan pinjaman dari bank senilai 3 miliar. Haji Haryanto mulai mendirikan perusahaan otobusnya, di mana uang tersebut digunakan untuk membeli 6 buah bis senilai 800 juta per unitnya. Dengan modal awal 6 buah bis tersebut, pada awalnya Haji Haryanto menggunakan armadanya tersebut untuk rute Cikarang-Cimone. Tetapi setelah beberapa waktu mencoba rute tersebut dan ternyata sepi penumpang, hingga akhirnya Haji Haryanto kembali mengubah bis-bisnya tersebut dijadikan kelas eksekutif dan mengalihkan trayeknya ke Jakarta Kudus, Jakarta Pati, dan Jakarta Jepara. Mulai saat itulah perusahaan otobusnya semakin besar dan begitu juga diikuti dengan penambahan jumlah armadanya yang semakin banyak hingga lebih dari 100 unit dan meliputi berbagai trayek yang ada di Pulau Jawa. Haji Haryanto sangat sadar betul bahwa segala usaha yang dia lakukan itu tak akan berhasil tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai wujud dari rasa syukurnya itu, sehingga dia memiliki tradisi untuk memberangkatkan para anak buahnya untuk menunaikan umroh dan haji ke Tanah Suci Mekah yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang.